Atut. Tekotek. Harga. Ya opening sih ya. Oke. Oke. Ini kan kita kayak Kita harus horor. Nongkrong asik sama anak frontal. Ngobrolin topik yang emosional. Di mana lagi kalau bukan di Journal. Asik. Kenapa nih? Gue tahu ini kurang horor tapi kayak ya udahlah. Kita sudah berusaha buat ini membuat suasananya horor, guys. Betul. Berarti kalian bisa nebak dong kita habis ini bakal buat topik apa. Iya, dan hari ini malam Jumat Kliwon ya. Takut banget. Kalau bohongnya tuh minimal briefing dulu. Tapi minimal lu tahu gak ini cuma Kliwon atau enggak? Iya. Lu bahkan gak tahu ini hari apa. Ines Salsabila. Bukan ini hari Selasa. Enggak. Hari Ini Enggak horor. Alam guys. buat hari ini kita nggak boleh ngelucu. betul. Yes. Padahal ini baru episode kedua nih. Tadi kan gak boleh lucu. Oh iya. Gak boleh ketawa. Jadi guys, hari ini kita mau cerita pengalaman horor. Ya mungkin kalian gak pernah dengar kali ya di rumah kalian. Karena ini cerita di rumah kami, bukan rumah kalian. Katanya nggak boleh ngelucu anjir. Dia ngelucu lah banget. Kita sekarang sudah memodifikasi mic kita. Betul. Ya sekarang sadar gak sih ini ada segitiga. Segitiga sama ini ya, warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Boleh dijelasin dulu nggak? Kenapa lu milih warna Warna hitam? hitam. Karena hidup udah terlalu seram. Oke. Oke. Gua abu-abu karena hidup gua penuh dengan grey area. Asik. Apa tuh? Kalau lu merah kenapa? Kalau gue merah karena pemberani. Karena pygmy. Iya, dia pick me banget sih. Ya jadi Gua. saya bedain sendiri aja dari Asli. Iya. Kesel Netizen bisa banget. tahu lah, namanya pigmin beneran namanya bohongan. Tapi Aduh. ya daripada kita memperdebatkan siapa yang pygmy. Tapi Gimana tuh bridgingnya? lupa lagi dulu. Enggak, sebenarnya gue lupa sih. Ini tadi tema judulnya gimana ya tadi? Ini Ads kisah ada setan. Ada setan. Ads ada setan. Khusus spesial di bulan Oktober yang Oktober. untuk memperingati Halloween ya. Ya. Walaupun itu budaya barat. Betul. Kita Tapi cuman mengikuti aja lah ya bulan Memeriahkan. Oktober. Riding the wave. Riding the wave. Nah. Pamungkas. Flying solo kali kamu. Oke, siapa duluan nih yang mau mulai cerita? Pertama kita tanya dulu dong, teman-teman yang nonton ini. Lu tanya gimana hantu? Kelihatan banget gak ada skenario-nya kan guys? Semua ini berdasarkan otak kita masing-masing. Jadi kalian percaya gak teman-teman sama hantu? Karena kalau aku percaya. Gue percaya. Gue antara percaya dan nggak percaya sih. Oke. Tapi gue gitu di antara tengah-tengah. Oke. Jadi Berarti ada momen lu percaya, ada momen lu gak percaya. Iya, karena menurut gua kadang ada kayak itu cuma sugesti, kadang kayak ya beneran mungkin ada makhluk lain gitu. Tapi by the way gara-gara sugesti ya, gue pernah tuh mikir suatu kejadian horor itu sugesti. Tapi ketika dia udah berulang banget di jam itu gue kayak langsung, jir ini bukan sugesti gue. iya sih. Kadang itu memang bener sih kalau misalnya ada pas kita ketakutan banget, jadi kita sensitif sama sekitar kita. Jadi kayak ada bunyi sedikit aja kita kayak ketakutan gitu kan. Betul. Tapi ada juga yang kayak nggak bisa dijelasin secara logika aja gitu kenapa bisa terjadi seperti itu. Secara metafisika gitu Ya, kan. Atau bisa juga trauma dari kecil. Jadi Betul. gua tuh bisa dibilang fun fact juga. Jadi kan gue punya kakak perempuan. Oke. Dia usil lah, biasa lah kakak adik. Jadi dia tiap pas kecil tuh gue sering ditakut-takutin. Jadi makin gede tuh kayak ke bawah aja gitu loh. Takut sama hantu. Oh jadi child trauma lu ke bawah sampai gede. Iya, tapi sekarang tuh kayak ya itu antara percaya nggak percaya aja. Tapi lu kalau nonton film horor takut apa enggak? Takut. Takut. Lu tau gak? Enggak, jujur gue suka banget sama film Wah, horor. gila. Gokil. Gue tuh semua film horor dari yang paling serem sampai kayak kampungan itu tuh gue tonton semua. Coba yang paling Sesuka itu. lu menurut lu film Suka horor banget. yang oke. Ada namanya Gonjiam kalau lu tahu. Oh tahu Hospital. That's true. Tapi kalau gue sih paling suka kalau horor The Ring sih tetap. Oh, dari Tahu kalau dari yang apa? Jepang atau Western? The Ring bukan The Rings. Oh, Bukan yang Jepang, yang UK. yang telepon, Yang Amerika, yang Western. yang Tapi telepon kan?
Adapted. yang TV. Oh ya, adapted dari Jepang kan? Ya tahu lagi gue. Iya, Ya, originalnya kalau dari nggak Jepang. Sama One Miss Call itu gue dari kecil gue masih sampai sekarang nontonnya masih. Oh, nggak tahu. Oke, berarti Meji kita habis ini Nul kita ngajak hari buat nonton film horor ya? Iya. Kan udah pernah. Nggak Mana ada. Kemarin Lo lu tidur. Langsung lanjut, kita mau mulai dari ceritanya siapa ini guys? Tuh ada teorinya nggak Kak Ines? Kan biasanya Kak Ines ada Kayaknya hari ini kita nggak pakai teori-teorian. Iya. Jadi Lu kayak jangan, dia nembaknya langsung Pak. Nembaknya Jadi waktu udah coba- record Pak. coba kita dari yang paling dari ufuk timur ya. Oke, ufuk timur Timur tuh kanan. Surabaya dong berarti. Oh, Oh ya, Oh. biasanya kan Timur tuh ya. terkenal Ya mistisnya. lu Pak, lu Sumatera kok. Ya gua barat kota. Dia barat. Oh iya sorry. Ya udah lu berarti timur. Lu Iya. Timur, Ya Jawa Ambon, Timur. dikata Ambon, Jawa Timur lu. Oh, oke, Timur. oke. Gimana sih petan geografi gue? Timur, Tengah, Barat. Oke. Weird ya Kak? Gue tuh banyak banget sebenarnya cerita, tapi yang sampai sekarang menurut gue tuh nggak bisa dijelasin adalah, jadi gue punya rumah nenek di Klaten, deket kan sama Oh, dari Bogor, Jogja. Iya. Nah, gue tuh dulu waktu Lebaran sering banget berkunjung ke rumah nenek di sana. Dan posisinya tuh emang rumah itu tuh rumah zaman dulu, lo tau gak sih? Tahu. Yang beneran Yang kayak kayu gitu ya. ya kayu jati dan bener seluas itu. Dan ada kamar nenek gue tuh memang dia tuh pintunya tuh pintu dari kayu jati dan diukir gitu. Oh, kayak gebiak-gebiak gitu ya. Nah, dan ini tuh gue tuh diceritain karena gue masih bayi kan. Jadi nyokap gue habis tidurin gue ditaruhlah di kasur di kamar itu. Ditaruhlah di tengah-tengah kasur guys. Ditaruh di tengah-tengah kasur. Posisinya gue nggak dikasih kain atau apa. Gue beneran cuma ditaruh aja. Terus nyokap gue mau ke toilet. Nah, pas banget tante gue tuh datang ke kamar itu. Nyokap gue nitip, tante tolong ya titip Ines lagi tidur, mau ke toilet sebentar gitu. Oh iya mbak gitu. Nah, keluarlah nyokap gue. Posisinya ada kaca itu di samping kanan kasur itu. Cermin, kaca. Ada cermin, Oh, cermin. ada cermin. Dan tante gue tuh lagi ngaca, lagi dandan di situ. Jadi posisinya gue tuh di kirinya tante gue kan di kasur tuh. Tiba-tiba gue teriak nangis. Dan tante gue kan kaget dong. Langsung otomatis ngeliat ke kasur kan. Iya. Gue udah gak ada nyet. Hah? Sumpah. Itu Dan lu bayi kan? bayi. Dan lo tau di mana gue? Pas di bawah kasur. Jadi gue Yang tuh harusnya lu belum bisa berangkat gitu kan? nah, dan itu tuh posisinya kata nyokap gue tuh udah dikasih guling biar kan gak jatuh Iya. kan, namanya Oh, kan. bayi. Bayi. Iya, dan jatuhnya itu bukan di samping kasur. Ya harusnya kan lu jatuh di samping. Nah, ini tuh gue tuh sampai masuk ke kolong kasur, Pak. Hmm. Dan anehnya itu adalah gue tuh sudah di bedong itu apa sih bahasa Indonesia? Gedong. Ya, di bedong. Dililit sama kain Pocong. batik. Enggak dong, Pak. Jarik lu. Apa? Kain jarik. Kain jarik. Dari gurita. Ya, gurita di dalamnya bedong. Ya itulah. Aduh, gue nggak tahu lagi bahasa begituan, guys. Jadi gara-gara itu nyokap gue datang dong dari toilet, mau marah ke tante gue nggak, loh kok nih anak lu nggak dijaga gitu kan. Mau diangkat sama nyokap gue kan, diangkat dari kain itu, udah dibawa ke ruang tamu. Terus nyokap gue tuh baru realize kayak, lah itu kain tuh kainnya siapa gitu. Soalnya nggak ada yang punya tuh kain sebenarnya. Tunggu, berarti itu kain lu awalnya di bedong apa pakai kain itu dong? Di bedong, Tapi nggak pakai kain itu. di bedong tapi kayak nggak diikat gitu loh, paham nggak? Jadi kayak Oh ya. kainnya tuh lulus. Jadi nyokap gue cuma ngambil gue doang. Terus habis dibawa ke ruang tamu. Nah, nyokap gue tuh baru sadar. Nah, itu kain siapa gitu. Masuk lagi ke ruangan itu, di kamar itu, karena kamarnya nenek gue. Ada tuh kain itu. Itu menurut gue tuh udah gak make sense. Maksud gue tuh satu keluarga tuh sampai detik ini tuh Nggak gak tahu itu kain siapa. Kalau jatuh itu pasti gue bunyi kan. Maksudnya jeduk gitu kan. Gak ada gitu. Tiba-tiba gue nangis aja. Dan itu Tekotek. Guys, ini pertama kali kita denger ini karena kayak Iya, benar-benar. waktu kita rencana ini kita dengerin bukan cerita yang ini. iya. Betul. Jujur gue tuh banyak banget karena gue sama kakak gue tuh dulu waktu kecil agak sensitif. Tapi gue tuh sebenarnya males deh ngomongin kayak gue sensitif, gue tuh males banget sebenarnya. Itu sebenarnya. Karena dibilang pick hoax me. nanti anjir, iya. Iya. Tapi nggak lebih pick me daripada orang yang pakai ini merah kan, ininya merah. Ya, cover merah. Iya iya. Badut ya. Oke. Tapi
setahu gue ya, tapi ini sotoinya gue ya, sorry guys. Tapi emang kayak di Indo tuh kan emang mistisnya kuat banget ya. Kuat banget. Tapi apalagi yang kayak kalau di Jawa mungkin kayak daerah Jawa Timuran, Banyuwangi, Banyuwangi, Desa Penari. iya, Desa Penari yang kita juga nggak tahu sebenarnya gimana kan. Dan setahu gue sih daerah Mataraman juga emang masih kental banget kan ya mistisnya. Mataram Jogja, Mataraman lah, geng Mataraman, TT, NTB. Pak. NTB, Iya. ya. Tapi Mataram tuh maksudnya lu Enggak, Mataraman, Daerah Jawa Mataraman, Jawa Mataraman. Jawa. Apa sih, Neng? makanya gue bilang soalnya dia ngiyain NTB. Iya. Makanya gue Gue Mataram yang mana? NTB itu Ini udah frasa, orang ya sih. frasa lain ya menurut gue ya. Gak cocok aja kita cerita begini. Ya mungkin ini biar kayak nggak horor banget lah. Ya. Gitu. Tapi iya kan, emang maksudnya mistisnya masih kencang kan daerah situ. Betul. Ya karena masih ya kebangunannya masih tua gitu gak sih? Maksudnya kayak keraton. Jujur gue gak tahu. Maksudnya sih. Maksudnya Mataram yang lu maksudnya Secara culture-nya juga masih kental kuat kan. karena memang Untuk kita mistisnya. karena enggak lu tau Mataram yang apa? enggak. Iya kenapa lu yakin? Oke. Enggak biar dia define dulu. Oke, apa? Yang apa kayak pecahan-pecahan Mataram di Solo daerah situ tuh emang masih kental banget kan. Jogja, Solo dan sekitarnya. Iya. Itu Dan banyak kan orang yang masih percaya dengan kejawen ya. Iya betul. Jadi banyak tradisinya mereka yang menurut gua ya itu jadinya ada bau-bau mistisnya. Ya, Betul. Baik Kalau lu? sebenarnya. Itu belum lanjut maksudnya Mataram. Ya udah, Ya udah, Pak. Oh, maksudnya Gak Aduh, ini gue. aja. enggak kalau gua sih mungkin yang khas ya dari waktu itu. Jadi tuh kakek gua meninggal. Sedangkan rumahnya tuh di belakang gua. Jadi satu komplek gitu lah. Nah terus pas itu tuh gua di rumah sendirian karena yang lain pada melayat gitu kan di belakang lah rumah. kenapa lu kagak? Hmm? Kenapa lu Karena kagak? pas itu Malas loh. bukan males tapi kayak gua mau sholat dulu. Oh. Jadi gua mau sholat maghrib dulu di Iya, rumah. iya, iya. Masya Allah. Nah, sholat. Terus kan kamar gua di lantai 2 ya. Yoi. Nah terus pas sholat tuh Sombong dia. enggak maksudnya Rumahnya lantai 2. Berapa lantai sih rumah lo? 15. Kan gue takut. Aku. Terus pas gua sholat, itu gua sholat maghrib tuh posisinya. Pas gua sholat, gua tuh udah merinding awalnya karena posisi rumahnya udah sepi banget tuh, nggak ada orang kan. Oke. Nah, terus pas sholat, pas apa pertama itu, maksudnya pas Rokaat pertama itu Serius deh. Serius. Enggak. pas mau rukuk, terus pas habis rukuk tuh ini udah bau ini kemenyan. Nah, gue udah feeling gak enak tuh karena gue penakut ya. Saya gue jujur aja gue penakut. Gue hari ini langsung lari Batalin sholat tuh. karena beneran maksudnya posisinya. Sekencang itu. Nah, kenapa gue tadi bilang lantai 2 karena gak mungkin dong kalau misal baunya sampai lantai 2 gitu loh. Maksudnya dari mana? Iya, iya. Gitu loh. Yang bikin gue aneh tuh itu. Kenapa bisa lewat baunya di lantai 2 itu? Oh ya. Sedangkan di kamar gue doang. Jadi pas gue turun tangga tuh Gak ada baunya. gak ada. Makanya aneh banget kan. Gue kayak aduh merinding banget pas itu. Akhirnya gue gak berani sendiri. Tapi lu percaya nggak sih ada yang bilang kayak gini, semakin kencang bau yang lu cium dan atau semakin kedengeran tuh suara, Ternyata jauh ya. sebenarnya tuh semakin jauh, masih jauh tuh sebenarnya. Tapi tuh ternyata ada teorinya juga. Oh ya, apa tuh? Emang teorinya, maksudnya kalau lu ngomong kayak agak deket tuh ternyata lu jauh. Ya tapi kayaknya salah deh gua. Gue pernah baca tapi gue lupa Oh di ya. bagian apa. Oke. Entah kalau ketemu ntar gue ini ya di komen. Kolom komen. Lu komen sendiri channel YouTube lu. Oke lah. Oke. Kalau lu, ada gak cerita horor? Gue banyak sih tadi di otak gue dan spin banyak. Asli, gue juga banyak Selalu nih banget kayak sih. hororman gitu ya kalau di sini. Tapi ya, oke, anggap aja gitu. Iya aja kata dia. Tapi ini karena Ines bahas pas kecil ya. Betul. Gue lanjut pas kecil. Jadi di Medan, rumah gue yang lama itu di daerah baru gitu lah, kayak tempat jin buang anak dijadiin komplek gitu kan. Terus nyokap bokap gue beli lah di situ. Pas gue umur setahun kita pindah. Nah, kejadian ini tuh pas gue umur 2,5 tahun kali ya, atau 3 tahun gue lupa pastinya. Tapi di hari itu
nyokap gue di rumah nih sama gue berdua, dan kalau nggak salah waktu itu lagi nggak ada mbak. Oke. Terus gue sore-sore diajak lah jalan-jalan sama tulang gue, abangnya nyokap gue, keliling-keliling lah. Nah di komplek itu tuh masih banyak pohon-pohon tua gitu loh, pohon beringin, pohon apa ya bilangnya, pohon rambe, pohon-pohon tua-tua gede-gede itu tinggi-tinggi. Iya. Nah terus di situ gue tuh lewatin itu kan, karena kayak muterin mau ke rumah gue, muter-muter naik motor, namanya anak kecil ya, Iya. sukanya kena angin gitu. Terus gue bilang sama tulang gue, tulang dia ngintip-ngintip, dan itu tuh mau maghrib. Tapi lu beneran ngeliat itu? Lu masih inget sampai sekarang besoknya? Gue gak ingat. Lu nggak ingat? Gue gak ingat. Jadi waktu itu tuh gue lewat situ tuh pas mau maghrib, karena tulang gue mau pulangin gue ke rumah biar tulang gue mau sholat ke masjid gitu kan. Oke, terus gue bilang sama tulang gue pas lewat maghrib ini, tulang dia lihat kita. Nah pohon ini tuh posisinya di depan rumah gue, tapi itu ada 2 rumah yang nutupin. Paham gak sih? Iya. Dia di belakang rumah itu, tapi ada celah kayak satu pintu kali gitu di antara 2 rumah itu yang melihat langsung dari jendela kamarnya nyokap gue ke pohon itu. Nah pas itu bokap gue lagi ada kerjaan sampai malam banget, dan gue sama nyokap gue doang kalau nggak salah. Nah di situ malam gue tuh mau tidur tapi gak bisa seingat gue, kayak biasa lah anak kecil rewel kan. Terus gue bilang sama nyokap gue, Ma, dia datang. Siapa? Nyokap gue langsung gitu kan, itu yang tadi Isan lihat sama tulang. Nyokap gue panik dong, langsung nelfon tulang gue. Bang, tadi dia lihat siapa gitu kan? Tadi dia lihat siapa emang? Iya, tadi dia ada bilang lihat di pohon itu. Gue lupa lagi nama pohonnya, di pohon itu gitu kan. Pohon jati. Beringin. Pohon rambe lu tau gak? Radu ya. Rambe gue gak tau, bahasa Indonesia bahasa Medannya rambe gue gak tau. Oke. Yang Orang Medan coba. Bukan bawah. Ya hilang udah. Hilang horornya. Udah kurang. Pick me. Terus akhirnya di malam itu tuh, kalau gue nggak salah ingat, nyokap gue tuh akhirnya panik nelfonin bokap gue. Diem bego. Tulang. Lu diem. Enggak, kan nyokap gue ngapain? Iya. Nyokap gue konfirm ke tulang gue beneran ngeliat gak? Terus nyokap gue tuh telepon bokap gue untuk minta balik cepet-cepet karena gue tuh udah makin histeris. Oh iya. Tantrum. Udah makin berisik lah gitu kan. Dan fun fact, bokap gue harus melewatin jalan yang gue sering ngeceng-cengin bokap gue. Jadi kalau gue dulu pulang malam sama bokap gue, kan jadi komplek gue tuh baru ya. Jadi kayak itu tuh harus melewatin ladang-ladang gitu loh untuk sampai komplek gue pada saat itu. Oh, zaman dulu gitu ya. Di 2000-an awal lah ya. Terus di situ tuh ada satu tikungan, itu orang sering kecelakaan. Gue tuh dari kecil kalau lewat situ tuh selalu gue bilang assalamualaikum tuh kalau malam. Karena gue ngelihat ada atu-atu di situ malam-malam. Oh. Nah bokap gue itu kondisi waktu itu naik motor sendiri untuk pulang ke rumah. Bayangin aja bokap gue penakut pak, harus melewati itu untuk anaknya yang lagi ketakutan di rumah. Terus dan kalau nggak salah ingat gue, nyokap gue abis itu ketindihan agak lama. Ketindihan makhluk itu atau nggak tahu? Kalau Makhluk itu yang lu lihat? Iya. Tekotek. Dan itu nggak pertama kak, nggak sekali doang nyokap gue ketindihan. Dia bantuin. Tekotek. Gak ada yang nyautin anjir tega-tega kasihan. Kanesha Lu dengerin Gue udah dengerin. Kan pertama dari tadi dari gua, ih tekotek. Sanul, ih tekotek. Tapi serius, itu rumah gue yang itu tuh emang astagfirullah banget. Karena emang di daerah yang, dan daerah itu ya balik lagi namanya istilahnya lu jin buang anak ya. Kayak lu ngebuang sesuatu tuh kesana banyak kan. Dan nyokap gue tuh setelah kejadian itu atau sebelumnya itu udah pernah ketindihan sama Gundurwo. Dan itu kenapa gue percaya banget yang kayak gitu tuh karena kejadian banget di keluarga gue beberapa hal. Oh ya. Banyak itu ya berarti. Banyak. Iya. Lanjut. Tapi gue tuh beneran sepercaya itu juga karena sama keluarga gue tuh banyak banget diganggunya karena hantu-hantu ini. Apalagi kalau lu ngomongin rumah, gue dulu juga punya rumah bukan di Surabaya, tapi dekat Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo. Kabupaten. Kota nggak sih pak? Oh kota. Sidoarjo kota. Oke. Nah jadi memang komplek itu tuh dibuka, tapi sebelumnya
kalau gue nggak salah ingat bilangnya bekas kuburan atau di belakang komplek gue itu dulunya bekas kuburan, gue nggak tahu, pokoknya pada intinya tuh ada bekas kuburan di situ. Nah, gue punya rumah di situ, rumah gue tingkat 2 juga, pamer dulu. Ya tahu gue rumah lama gue tingkat Tahu, 1, nggak iya. tingkat anjir. Sorry. Sombong amat orang-orang. Nah, kalau misalnya ngomongin hantu ini, gue kenapa percaya? Karena abang gue tuh lebih sensitif daripada gue kan. Jadi dia tuh sering banget diganggu waktu kecil, abang gue. Nah, di rumah ini itu ternyata yang diganggu tuh nggak cuma abang gue doang. Gue juga dulu punya mbak juga. Sampai ada mbak gue yang cabut dari rumah gue. Dia tuh baru kerja kayaknya kurang dari 1 bulan. Terus posisinya waktu itu gue pergi sama keluarga gue ke mall lah. Baru balik tuh jam 10 Time zone. Yoi, time zone lah, nonton lah, terserah lah keluarga gue mau ngomong apa kek, mau ngapain kek. Ya udah sih anjir, lu gak ada supportingnya. Bisa serius, oh iya bener juga lagi. Iya keluarga gue juga pernah STR77 tap in. Tap in. Solaria? Enggak, sorry, tapi keluarga gue gak bakal Solaria lagi. Oh iya sorry Iya, deh, kan sorry lu kan deh. dia kan kaya banget. Dia Amin ya Allah, amin. Iya. Gak ada gimana di Medan pak. Baru buka dong. Aduh, nah terus habis itu keluarga gue balik lah ke rumah. Pas buka pintu rumah, mbak gue tuh udah di belakang pintu Takut. dan nangis. Dia tuh kayak bertepuk gini, berlutut gini. Dia nangis, dia bilang kayak, "Ah Bu, saya izin, saya nggak bisa lagi kerja di sini." Lah, kenapa Mbak gitu? Saya diganggu di atas. Karena kebetulan kamar Mbak itu di atas. Dan memang di rumah itu tuh paling sering diganggu itu adalah di lantai 2. Lantai 2 rumah gua. Saya diganggu Bu gitu. Loh, diganggu apa gitu kan? Katanya ada kuntilanak terbang. Dan ini tuh nggak sekali 2 kali Bu saya diganggu. Pernah dia bilang katanya tidur sama juga kayak nyokap lo ketindihan, tapi ketindihannya sama pocong. Dan itu rumah memang ngeri sih. Banyak ini ya. Banget. Cerita horornya. Kalau kalian pernah dengar cerita, gue nggak tahu sih, ini pernah ada yang cerita kayak gini apa enggak. Tapi ini beneran nyata. Gue main bola basket sama abang gue di dalam rumah. Kan itu ada tangga ke lantai 2 kan. Gue pantulin ke dinding sama abang gue. Pantul, balik. Balik dong pasti. Nggak mungkin bola basket pak. Berarti kan tuh sudah berapa kali mantul balik kan. Dan terakhir ketika dia mantul, dia diem di situ. Terus lo tau apa? Turun. Kayak digelindingin gitu. Turun nempel ke dinding. Jadi turun gini. Oh. Jadi dia nggak kepantul lagi. Kayak Lu dia bayangin. ke tempel gini terus Udah turun. Kayak ada magnetnya gitu ya. Asli. Terus gue sama abang gue kayak takut, panik banget kan. Kita ke ruang tamu lah kita. Teriak. Dan kita, jadi tuh posisinya emang nyokap gue tuh kadang itu agak nggak cocok sama mbak. Jadi itu sering gonta-ganti mbak. Jadi tuh ada masa transisi kayak gue nggak ada mbak. Dan bokap nyokap gue kerja dua-duanya. Jadi gue sering sama abang gue sendirian sampai malam. Lagi kalau posisi lembur. Terus bokap gue dinas. Ke ruang tamu lah kita. Teriak dong kita. Teriak sama siapa juga kita nggak tahu. Nah, posisi kita waktu ke ruang tamu, kita mau bernafas, terus kita ngelihat ada meja ruang tamu. Gue kan punya meja ruang tamu. Dari bawah meja ruang tamu itu keluar tangan kecil-kecil kayak bayi. Dan itu banyak banget pak, sumpah. Abang gue sampai pucat anjir. Gue kalau bisa pingsan, gue pingsan di situ. Sebanyak itu. Dan nggak cuman keluarga gue doang yang diganggu, sampai kayak opa gue juga diganggu. Ya Om opa lu gua- keluarga lu bukan? Oh iya bener juga. Maksud gue Tapi di rumah itu di keluarga dunia. inti iya. Dan di rumah itu gitu. Sampai sekarang. Alhamdulillahnya akhirnya setelah itu keluarga gue ceritalah ke Paranormal. bukan pak, aduh Ustaz. bukan ke keluarga besarnya nyokap gue. Nah terus mereka bilang ini waktu kan jadi tuh rumah itu tuh kan sebenarnya 1 tingkat, direnov sama bokap gue buat ke tingkat 2. Sudah jatuhnya sudah didoakan apa belum? Kan biasanya gitu ya. Oh, Ada iya, kata iya, selamatan ya namanya.
Nah kebetulan memang keluarga gue tuh waktu itu ya belum melakukan doa untuk rumah itu. Akhirnya kita ngedoain rumah itu sampai akhirnya gue sebelum pindah ke rumah yang sekarang itu tuh udah 3 tahun udah nggak diganggu lagi sih. Tapi anyway itu kalian harus pikirin juga ya guys, kalau waktu beli rumah, bangun rumah itu harus cek dulu lah baik atau enggaknya rumah itu untuk kalian. Benar sih, dan ya memang walaupun percaya atau nggak percaya, tapi kan namanya mendoakan, maksudnya kayak intinya kan kita bersyukur ya. There's nothing wrong with syukuran. Benar. There's nothing wrong with baru. berdoa lah. Itu tuh sebenarnya memang penting sih dilakukan ternyata gitu. Dan dulu kayak keluarga gue memang menyepelekan itu, kayak ya udah bangun rumah aja gitu. Betul. Ternyata memang ya rasa syukur kepada Tuhan kita masing-masing ya itu tuh juga bisa jadi melindungi kita gitu. Tapi selama ini kan tadi kita cerita horornya di rumah terus ya. Yes. Dari tadi ada gak selama kita jadi anak rantau tuh ngerasain Pas gede tuh. pas gede enggak, pas rantau lah, pas di rantau sekarang? Gua ada sih. Lu mana? Gua cerita ada. lu? Gue tadi udah. Oh udah itu doang, satu itu doang. Yang membekas lah. Yang buat gua. membekas. Karena gue kan kayak bukan yang sensitif banget gitu loh orangnya. Jadi gue nggak terlalu banyak pengalaman horornya. Gitu. Tapi gue sering ngeliat pengalaman horor di sekitar rumah gue. Kayak ada yang kesurupan ya. Jadi ada yang kayak mbak di tetangga tuh dia ngambil boneka tuh. Boneka di jalan dia ada asal jalan. gitu. Iya. Tapi itu beneran kayak abis ngambil terus Langsung. iya. Tapi biasa gitu gak sih, yang katanya juga bunga kan gak boleh, kalau ada bunga jatuh di jalan tuh gak boleh dilanggar ya guys. No gak boleh dilanggar, gak boleh diambil. Misalnya bunga jatuh nggak boleh. Kagak, bukan bunga kayak gitu, tau lah bunga yang maksud gua. Maksudnya kayak di, bunga. Kembang. di sekitar kita nggak ada bunga itu tiba-tiba ada bunga Ya, itu. siapa tahu ada yang habis putus atau bunga-bunga. Iya. dikasih bunga tapi nggak mau. Iya. Iya, ini podcast horor bukan podcast Oke. cerita. Iya. Sabar dulu, kenapa Ini ditahan? buat gua bunganya. Maksudnya tadi tuh kayak bunga-bunga dibungkus daun gitu, lu paham lah. Oh, bunga-bunga kekuburan gitu ya. Nggak harus mengaku. Jadi mungkin bisa diceritain aja pas udah jadi anak rantau itu ada pengalaman horor apa aja dari Ines kali ya. Dari gua lagi nih. Ya karena kalau hari kayaknya gue hopeless dia. Iya. Soalnya itu balik lagi gue kayak Nggak kurang sensitif. Tapi gue Gitu. juga penasaran sih kenapa gue tuh selalu diganggu sebenarnya. Gue tuh nggak tahu kenapa. Tulang manis. Iya nggak sih? Tulang wangi. Tulang wangi. Tapi maybe kita bisa nanti ngundang orang yang lebih paham ya tentang hal ini ya. Ada temen Iya. gue itu. Oke, nanti ya. Mungkin kalau misalnya ini video rame dan kalian butuh, boleh lah nanti kita undang ya tamu yang lain. Iya, nanti gue undang dari Banyuwangi, gue undang ya. Oke. Dan temen gue ya. Oke. Kita temen lu. Lanjut Iya. cerita tentang horor di Anak rantau. Kebetulan kan kita bertiga ini anak rantau ya. Asing. Dan gue sudah berapa kali pindah-pindah kos. Gua Diusir. enggak dong, Kak. Orang ini ya. Nah, cerita yang paling membekas di gue adalah ini. Pernah gue satu kali waktu gue lagi rajin-rajinnya sholat malam, Pak. Gimana? Masya Allah. Gue masih di Serang. Oh, oke. Oh, bukan di Jakarta berarti. Bukan. Oh. Lagi di Serang gue. Lagi di Serang dan gue tuh kalau sholat malam, gue tuh bukan bangun. Biasanya kan banyak orang yang kayak sebelum subuh baru bangun biar bisa langsung lanjut subuh. Betul. Nah, sedangkan gue tuh kalau sholat malam tuh dia jam 1 atau jam 2. Sesuai ini ya anjurannya ya. Iya. Nah, kemudian di jam 1 atau jam 2 tuh gue ambil wudhu lah. Terus ketika gue sholat itu kan gue memang posisinya tuh di kos itu tuh gue taruh susun piring-piring ya. Piring-piring sama sendok garpu di daerah dapur. Jadi ada dapurnya gitu di kosan gue. Nah, waktu gue masih dalam posisi sholat, itu piring kan gak ada yang megang tuh piring, gak diapa-apain juga. Gue wudhu juga gak di posisi di bagian dapur. Betul. Wudhu di toilet. Itu piring tiba-tiba lontang-lontang, tau gak sih kayak tabrakan gitu loh. Sedangkan itu bunyi pakai gitu ya. iya, sedangkan itu pakai rak piring. Ya harusnya enggak. Yang seharusnya enggak kan. Ya udah, terus gue kayak oh yaudah, ini biasa aja. Nah, posisinya adalah gue sholat di sini, dapur tuh di belakang gue. Jadi bunyinya tuh gue diemin aja, gue biarin. Sampai akhirnya
ada garpu kelempar Pak Kalau ke depan gue, kelempar gini. Nah untungnya gue bersyukurnya adalah itu gue sekamar berdua. Gue langsung cepet-cepet baca, terus gue langsung bangunin temen gue, karena itu gimana coba, masuk akalnya gimana coba itu garpu kelempar. tapi gue jadi kepo deh, kenapa orang-orang yang sensitif malah diganggu gitu loh. Ya karena dia tahu lu tahu, dia tahu lu sadar, dia tahu lu nggak, kayak ngapain kan lu orang nggak sensitif. Bener sih, kan ada juga yang bilang kayak ya dia caper aja, maksudnya dia tahu nih lu, dia tahu nih lu tuh bisa merasakan kehadirannya mereka, akhirnya mereka kayak ayo notice gue dong. Berarti kayak minta pertolongan juga tuh bener ya, kayak kalau di film-film kan kayak ada yang minta pertolongan tapi ke orang-orang yang kayak Ya walaupun sebenarnya sensitif. kadang itu jebakan ya, nggak bisa kita percaya juga sebenarnya 100%. Oh ya, maksudnya ini kan pertolongannya. Iya. Iya, kayak kalau di film-film gitu loh. Iya, nah itu makanya gue tuh kadang tuh kayak mau berani, tapi juga kalau misalnya digituin juga ya takut Pak. Maksud gue, coba di logikanya gimana? Itu ada cicak, ada tikus. Tapi Posisinya kan itu jauh. Gue gara-gara dia bahas garpu ya, gue udah cerita nggak sih yang ini. Jadi waktu awal-awal gue pindah ke kosan gue yang sebelum ini, itu tuh gue di lantai itu sendiri. Definisi gue di lantai itu sendiri, dan itu lantai paling atas. Dan lantai di bawah gue itu kayak kosong juga masih. Nah, gue tuh di situ sendiri, dan waktu itu kalau gak salah kondisi token gue habis tapi gak bisa isi token. Kenapa? Gak ada saldo. Gak bisa isi. Lo ingat gak waktu itu kita gak bisa ngisi token? Enggak, ini yang di Yang di atas. Oh ya. Jadi waktu itu gue masih sendiri di situ karena itu tempat baru buka ya. Dan tiba-tiba di sekitar jam 1, dan gue herannya kenapa setiap gue membaca atau mendengar sesuatu yang horor itu kejadian. Oke. Mungkin kepancing kali ya, mungkin kepancing dan kepo dia mau tahu. Jadi itu kayak tengah malam sendok jatuh, dan itu gue sendiri selantai. Tuh kan. 2 lantai itu gue sendiri. Maksud gue siapa yang bawa sendok aja tengah malam? Oh itu bukan sendok lo. Bukan, gue nggak punya sendok. Oh, Waktu itu gue belum punya sendok. Jadi itu Iya. sendok nggak tahu. Nggak tahu. Lu simpen nggak sekarang sama sekarang? Atau lu kayak Dan gue ngecek keluar itu nggak ada apa-apa. oh maksudnya bunyinya doang? Jadi bunyi doang. BTW ini kok makin redup ya? Iya. Iya nggak? Ya karena baterai flash lu nggak sih? Tapi kan bikin udah gue gua fullin. Takut. BTW lu boleh cek dulu nggak ke record apa enggak Pak? Oh ya, by the Maaf way, ya guys, karena kita tuh nge-record bertiga, jadi itu Record. karena gue sering kepancing, gue atau ya dengan gue membaca atau mendengar horor tuh selalu ada pancingan gitu ya. Jadi dulu waktu gue di Aceh, gue sabar berdua sama teman gue. oke. Temen gue udah tidur. Betul. Kondisi gue waktu itu biasa, Takut. komplek gue itu Kok tiba-tiba aku merinding ya guys. komplek gue itu biasa selalu ada kayak komplek gue tuh dekat jalan, rumah gue dekat jalannya kebetulan. Oke. Jadi kalau ada truk lewat, itu biasa batu kerikil itu ada yang pentalannya ke seng rumah gue. Oh iya. Oh, iya, paham, tahu. Nah, tapi di malam itu gak ada satu truk yang lewat sama sekali. Gue nggak tahu kenapa. Satu truk pun gak ada lewat. Nah, terus gue lagi denger podcast horor tuh jam sekitar 1:30-an. Podcast horor Tsunami Aceh. Gue lupa di channelnya siapa, tapi gue lagi denger itu. Terus gue pakai headset Pak. Gue pakai headset, full headset kiri kanan. Terus tiba-tiba ada yang lempar kayak ada batu kerikil ke seng gue sekali. Gue diemin, gue pikir ya udahlah kali ada mobil lewat, gue gak denger. Oke. Atau apa kali dari pohon kali jatuh, gue nggak tahu lah. Gue biarin, gue denger lagi nih lanjut podcast horor. Terus tiba-tiba anjir dilempar sekali lagi. Gue masih pede dan percaya diri, gagah gue. Dan gue perhatiin, gue ngintipin jalan anjir. Gue buka tuh jendela, gue intipin gak ada truk lewat sama sekali. Karena kalau truk lewat tuh kaca rumah gue getar juga ya Pak. Iya, Oh iya, iya. tahu. Gue intip lagi mastiin, gak ada. Dan yang ketiga kali, dan kayak selang 5 menit, 7 menit, 8 menit setelah itu dilempar lagi jir, sekali lagi. Gitu gue matiin tuh podcast, gue tidur, gak ada apa-apa. Tapi temen lu Gue nggak sadar apa-apa, dia tidur dengan nyenyak-nyenyak. lu sensitif nggak tapi? Enggak sih. Oh enggak. Dan besoknya gue tanya tuh sama orang kantor. Ternyata emang rumah gue itu di sebelah rumah gue itu paling sudut.
Itu ada satu pohon sawit yang nggak tahu dari mana itu tumbuh terus di situ. Gak ditebang-tebang dari dulu. Dan yang nempatin sebelum gua itu anaknya pernah ngeliat kuntilanak merah di situ. Tapi sampai sekarang gua nggak pernah lihat langsung tuh kuntilanak di situ. Gua pernah lihatnya dia tuh di kantor gue. Pas gua lagi kencing malam-malam. Jadi lu ini posisinya udah dewasa, udah kerja. Iya. Oh, oke. Jadi gua di situ itu kan kantor sama komplek gua nyatu ya. Iya. Jadi gua pernah lembur sampai jam 2 dan kondisi lampu semua gua matiin. Iya. Biar gua ngerokok gak kelihatan CCTV. Iya. Nakal ya. Terus akhirnya gue ke toilet dong. Ternyata gue matiin lampu, gue gak sadar ternyata gue mati lampu pak. Gue ke toilet dengan keadaan gelap-gelap. Tiba-tiba Gue tuh paling takut banget lagi Iya, kalau mati lampu, sama. sumpah gue dan takut banget. lo tau, jadi di jendela kamar mandi itu tuh nyambung ke lapangan. Di sebelah lapangan tuh rumah kosong. Kayak gak jelas banget gunanya apa. Nah, urinoirnya itu atas-atasan pak sama kaca. Oh, ini kayak Iya, lu iya, bisa iya. ngeliat gitu ya. Nah, kan lu kalau udah mati lampu nih semua harapan lu apa? Cahaya bulan dong dari kaca. Iya. Gua ngeliatin lagi dia biar ada cahaya. Maksud gua kayak gitu, maksud hati gue. Gua lihat anjing cuy terbang dia di atas. Aduh, gue takut banget. Tapi kalau gua lari ini makin kejadian kata gua ya. Kalau gua lari pasti makin dikejar dong. Iya, tapi itu jelas. Jelas, Neng. Jelas banget ya. Jelas gua kayak wah, fuck man kata gue. Jir, gua berusaha stay true-nya. Tapi gue tuh kalau misalnya masalah ngelihat ya, gue jujur kalau ngelihat tuh paling mentok tuh bayangan. Maksudnya kayak sekelibat gede, sekelibat terbang gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngelihat jelas, real jelas banget tuh gue nggak pernah. Berarti lu sering banget ya ngeliat yang jelas gitu. Gua pernah di titik yang gua agak bingung. Bingungnya? Ini beneran atau enggak? Ya, oke. Jadi karena kan orang lain juga nggak bisa ini kan. Iya, karena kita juga kan nggak pernah ngeliat kayak begitu, jarang banget ngeliat jadi- jadi bingung. Dari dia seperti gue keponya seperti yang di TV film-film atau enggak? Ada yang Iya. iya, ada yang enggak. Tapi lu bisa mendeskripsikan nggak? Yang Misal enggak. yang kantornya tadi deh. Yang kantor atau yang paling parah yang pernah gue lihat? Yang Mungkin kantor kali ya. kantor boleh. Kalau yang di kantor tuh karena gue cuma ngelihat matanya sama kepalanya doang, nggak kepala wajahnya gue nggak ngeliat sih. Tapi matanya kelihatan, soalnya gelap kan. Tapi matanya tuh merah Jir. Oh, Menyala gitu ya. nyala abangku. Ini kayak tone-nya persis warna ini. Oke. Kan udah muncul ya. Takut, jangan gitu. Dan itu gue nggak nyeritain sama siapapun di orang kantor lama gue. Wis. Karena orang kantor lama gue penakut semua. Spesial. Ini spesial banget. Netizen it's Iya. Dan by the way kantor gue tuh dulunya rawa-rawa gitu. Dan itu di Tanah Lampung. Kan orang kenapa nih kan tanah Lampung. Lu asli tanah Lampung gitu. bener nggak? Kata orang-orang itu rawa itu tanah Lampung, Ya udah gak tahu. Iya tanah liat lah. tanah trampolin, Iya tanah liat kan. pung. Pung. Semua lo. Tapi lu pernah gak sih di Rukia? Lu pernah gak di Rukia? Karena ini it's. Gue jujur enggak sih. Kenapa lu pernah ya? Kenapa? It's. Gak pernah. Nggak pernah, gue nggak pernah juga. Gue pernah. Ceritain dong kak. Ya. Jadi kita maba itu kan, ya kita maba waktu itu. Itu kan Oh, iya. pertama kali kita ngerantau ya berarti Iya. ya. Betul. Jadi waktu gue pertama kali ngerantau tuh, jadi gue tinggal di rumah tante gue. Rumah tante gue tuh Di mana? dari, kita gak usah sebut merek gitu ya. Oh. Ya, oke. Oke. Rumah tante gue tuh sekitar 5 kiloan lah dari kampus. Jadi gue pulang itu tiap hari ngelewatin satu flyover nih. Ya. Ngelewatin satu flyover ini. Dan gue nggak tahu tuh, tapi badan gue tuh berat terus loh tiap hari, kayak punggung gue berat terus tiap hari, makin lama makin berat. Nah, Banyak beban hidup. bukan dong, namanya lu kuliah kagak mikir apa-apa, apalagi maba ya. Oh, gue sih udah mikir sih. Mungkin karena lu kaya aja sih. Gitu. Kelebihan harta kali. Kelebihan harta. Amin ya Allah, amin kata gue, ya Allah. Iya, amin. lanjut. Tapi waktu itu gue berat banget pundak gue rasanya, terus gue akhirnya pulang ke Medan tuh libur Natal tahun baru. Iya. Nataru. Kebetulan Penting gak sih gue? temennya nyokap gua waktu itu ada yang datang dan beliau tuh bisa
gitu. Lihat gitu ya. Melihat. Bisa ngobatin orang. Oh. Ya, mungkin ada bias. Makanya jangan motong di bisa gitu, kita nggak ngerti bisa apa. Ya lanjut. Ya terus iseng-iseng lah dia meriksa. Kayak dia Lihat ngomong lu. kan, kayak ngeliat gitu kan, kayak ada yang nempel. Oh. Terus gua tanya dong, hah, emang iya? Iya, dia bilang Koyo ternyata koyo. dua orang. Berarti lu selama kuliah tuh gendong 2 orang. Jatuhnya iya. Iya bener dong kan bener. Iya, maksudnya Bukan Dan- orang, sosok. Oh, maksudnya Dua sosok. Dan di situ tuh gua nanya, maksudnya kayak siapa, kok bisa gitu kan. Yang satu gua nggak tahu ceritanya, tapi yang satu gua tahu. Gua cuma diceritakan satu. Yang satu ini tuh korban kecelakaan ternyata di flyover itu, di daerah flyover itu. oh yang itu kisah itu bukan. Dan gue confirm ke kakak sepupu gue yang tinggal daerah situ kan, dan ternyata emang ada pernah kejadian kayak gitu. Itu yang kisah itu bukan, tragedi itu bukan. Tragedi mana ya? Tragedi yang apa Pak? terkenal itu loh. Yang mana sih? Tragedi ada orang di flyover. Di kereta bukan ya? Bu, ini Oh. kereta pak, ini flyover pak, Oh, gitu. bukan kereta. Pikmi. Dan di situ Hari ini pikmi asik. dan Hari ini. sebenarnya waktu itu tuh cuman baru setengah proses rupiahnya. Jadi sampai hari ini sebenarnya gue belum ada Ih nggak mau. follow up Nggak suka gue. follow up ke tante itu. Menurut lu wangian siapa? Tulang gua atau tulang lu? Kalau dia tulangnya udah bau banget kan. Dia nggak juga. Enggak sih sebenarnya, cuma ya udah itu private matters ya guys, bahaya. Betonnya Jadi- sekarang. Jadi tapi lu sekarang masih ngerasa pundak lu masih berat atau sudah terlatih patah hati? Asik. Gue sih terlatih patah hati ya. Terlatih. Kan malah belok lagi. Kan, belok. Sorry. Tapi kalian intinya harus hati-hati sih sama yang kayak gituan. Iya. Jangan disepelein. Betul. Maksudnya ketika berkunjung ke tempat baru, ya, nah adalah namanya unggah-ungguh atau Betul. sopan santun ya. Adat lah. Ada. Terutama ke tempat-tempat yang tua gitu, Iya. yang atau yang belum belum terjamah manusia. Iya. Nah, mungkin ini terakhir dari gue kali ya. Betul. Gue tuh pernah hiking. Ji Kak Ines ini ya, Nah. suka naik gunung ya? Ini sebenarnya lebih ke amanat sih guys, bukan horor sih. Ada yang bilang kalau misalnya kita naik gunung itu nggak boleh aneh-aneh, nggak usah macam-macam ya kan. Apalagi hari ini sebenarnya anak gunungan, jadi lo pasti tau lah kalau misalnya Gunung Sehari ya. ya gunung sehari boleh deh, ya. Adalah jadi akhirnya gue naik gunung. Terus ketika gue udah mau balik, gue mau turun gunung, kaki gue tuh udah sakit di atas. Jadi gue tuh memang lutut gue tuh ada masalah, jadi udah sakit. Jadi kita tuh sering istirahat, sering break. Nah di salah satu gue break itu ditanyalah sama apa namanya? Jurkunci. Bukan Tour juru guide. kunci, Tour tour leader. guide. Tour guide kan namanya ya? Kok tour guide sih? Tour leader. Apa sih? TL ya, tour leader. Iya, pada intinya itu dibilang aman gak kak gitu. Terus gue bilang dengan sembrononya. Maksud gue tuh kan suka bercanda. Jadi gue tuh asal ceplos aja gitu. Aman lah, lihat nih kaki aman-aman aja gitu. Maksud gue tuh dalam artian tuh gue bercanda. Sedangkan ekspresi gue tuh udah yang kayak aman lah gitu. Kayak yang ngejek gitu loh sebenarnya. Nantangin Kelihatan lah ya. nantangin. Ya nggak kelar itu kata-kata gue. Kaki gue langsung, kan kaki gue napak ya. Injek biasa. Tidak ketekuk sendiri. Engkel pak. Terus akhirnya lu ditopang dong, Engkel. turun. Jadi udah lutut kiri gue sakit. Kaki kanan gue engkel. Wah, pincang. Terus gimana tuh turunnya? Pincang. Akhirnya dipakein salon pas yang semprot itu. Ah, Dan akhirnya mau nggak mau gue harus numpu di lutut kiri karena kanan gue udah sama sekali nggak bisa gue pakai. Oh iya. Jadi tuh ya memang beneran itu amanat itu bener gitu loh. Gue tuh lupa aja waktu itu gue lagi bercanda dan kayak bercanda gue tuh kayak Gak tau tempat. nggak tahu tempat gitu loh, nggak menghargai gitu. Ya percaya nggak percaya aja gitu. Betul. Cuman posisinya memang ya lebih baik dihindari kalau bisa dihindari. And fun fact, sampai sekarang itu alasan gue gak berani naik gunung Iya, sebenarnya. karena- Karena gue takut gue jadi beban sama teman-teman gue. Betul. Ya, betul. Bebannya bukan beban secara fisiknya, tapi lebih ke gue takut Mulut lu nggak bisa Mulut lu jaga. ya. satu mulut kedua mata gue takut gue nggak bisa jaga. Oh, jelalatan mata. Iya.
guntitan ya. Aduh dong. Kata cringing. Oke, mungkin sekian aja kali ya cerita horor dari kita bertiga. Ya mungkin kalau kalian nanti ke depannya ada cerita-cerita horor yang mau dibagi ke kita, kalian bisa komen di bawah ini atau bisa DM ke kita masing-masing. Betul. Oke, boleh banget. Mungkin kita tutup. Mas Hari, mungkin apa amanat dan sarannya dari kisah kita ini? Kalau amanatnya mungkin ya itu sama sih, sama kayak Ines. Kayak harus menghormati dimanapun berada. Saya jaga adab aja lah. Ya. Asik, bijak. Apa di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Dijunjung. Udah nggak ada nih, kita serius-seriusin dari tadi nih. Oke. Wait. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian suka sesi ini, kalian bisa komen di bawah untuk sesi ini lagi. Oh iya, atau komen juga kalian tim sensitif apa tim nggak sensitif. Nggak sensitif, Ya. karena kebetulan masih banyak banget cerita. Karena gue juga masih banyak cerita ketika kalau misalnya SMA liburan bareng sama teman-teman, kuliah. yes, kuliah banyak Bali, banget sih, betul. Bali kan mistis gitu. Iya benar. Jadi jangan lupa buat like, comment, and subscribe, and see you on next episode. Bye bye. Episode atau horror? It's Ya apalah tadi nama judul ini. Ada setan. Ada Ada setan. setan.